Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gua baru aja maraton sebuah anime yang ceritanya bagus banget. Dan di video kali ini, gua akan sharing tentang pengalaman yang gua rasakan setelah nonton animenya. Sekaligus, gua pengen berikan opini singkat tentang anime ini. Mungkin kata yang paling tepat untuk menjelaskan konten kali ini bukanlah review, melainkan impresi. So, mari kita mulai. Tapi sebelumnya, gua akan berikan batasan buat kalian yang belum nonton animenya dan yang sudah nonton animenya, biar kalian tahu mana bagian yang spoiler dan tidak. Nah, kalau kalian saat ini belum nonton animenya dan pengen tahu kenapa sih gue harus nonton animenya, biar gue jelaskan. Kalau saat ini kalian belum nonton animenya dan belum tahu apa-apa tentang anime ini, maka simpan baik-baik perasaan itu dan jangan sampai kena spoiler. Jauhi kolom komentar, jangan dekati itu supaya kalian tidak kena spoiler. Itu pesan gue kalau kalian pengen merasakan feel terbaik menonton anime ini. Kalau dipersimpel, anime ini bercerita tentang seorang anjing laut yang bekerja sebagai supir taksi. Selama dia bekerja, ada berbagai macam penumpang yang dia angkut, mulai dari otaku, youtuber, mafia, idol, suster, dan macam-macam. Mereka semua secara tidak langsung saling terhubung satu sama lain dengan si supir sebagai pusatnya. Kalau dibilang, feel ceritanya mirip seperti Kekai Sensen, Durarara, dan Bungo Stray Dogs yang bercerita tentang sebuah kota dengan banyak karakter yang hidup di dalamnya, dan mereka semua saling terhubung satu sama lain. Jadi, kalau kalian suka konsep cerita rumit seperti itu, maka gua sangat merekomendasikan anime ini. Mungkin beberapa dari kalian akan ada yang tidak suka dengan gambarnya, tapi berdasarkan pengalaman gue pribadi, biasanya anime dengan gambar yang dalam tanda kutip aneh memiliki jalan cerita yang unik. Gue juga sangat tidak menyarankan kepada kalian untuk menilai anime ini hanya dari 3 episode pertamanya. Setidaknya kalau mau, kalian harus nonton 6 episode pertamanya. Tapi akan sangat-sangat jauh lebih bagus kalau kalian nonton anime ini sampai tamat. Sebagai contoh lain, biar kalian lebih paham tentang cerita anime ini, konsep ceritanya mirip seperti game Coffee Talk dan Neocap. Kalau di Coffee Talk, kita berperan sebagai bartender dan mendengarkan cerita dari para pengunjung. Dan kalau di Neocap, bisa dibilang konsepnya hampir sama persis seperti anime ini, yaitu kita bermain sebagai supir taksi dan mendengarkan cerita para penumpang. Jadi, kalau kalian suka game narasi seperti Coffee Talk dan Neocap, kalian pasti nyaman nonton anime ini. Kalau kalian juga suka nonton anime ribet seperti Durarara, Kekai Sensen, dan Bungo Stray Dogs, kalian pasti akan suka anime ini. Asalkan kalian bisa berkompromi dengan gambar animenya yang memang terkesan simple. Gua jamin kalian pasti suka. Setidaknya di mata gua, art style animenya sudah sangat cocok karena serasi dengan nuansa animenya yang memang agak kelam. Oke, kalau kalian sudah tertarik untuk nonton animenya setelah mendengar penjelasan tadi, saran gua mending langsung nonton aja. Kalau sudah selesai, baru balik lagi ke video ini. Karena semua yang akan gue sampaikan sekarang akan jadi spoiler sangat berat buat kalian yang belum nonton animenya. Buat yang pengen nonton anime ini secara legal, memang agak sulit sih untuk diakses. Karena satu-satunya cara adalah nonton anime ini di Crunchyroll dengan menggunakan VPN. So, selamat menonton. Oke, sekarang akan jadi bagian dimana gue sharing tentang anime ini. Kesan pertama gue setelah menamatkan anime ini adalah gila. Ceritanya benar-benar menipu dan gue merasa sangat bodoh karena tidak menyadari semua ini. Awal mula gue tahu anime ini setelah salah satu orang nge-DM gue di Instagram. Sebelumnya dia juga pernah merekomendasikan Beastar, tapi gue belum tertarik sama sekali. Cuma entah kenapa, ketika dia merekomendasikan Odd Taxi, gue pun sangat penasaran dan coba nonton episode satunya. Alhasil, gue keterusan nonton dan sangat menikmati ceritanya. Nah, karena ini adalah anime baru dan juga cerita original, gue sama sekali tidak punya ekspektasi apa-apa. Tidak tahu ceritanya akan seperti apa, dan semata-mata hanya menikmati ceritanya. Nah, hal pertama yang ngebuat gue jatuh hati, karena tipe ceritanya yang mirip seperti Durarara, tapi dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Di mana MC-nya hanya sekedar supir biasa, dan semua penumpangnya hanyalah orang normal. Problem yang dialami setiap karakternya pun sangat relate buat kita yang hidup di masa ini, yang sangat dekat dengan masalah kecanduan media sosial, kecanduan game online, trust isu antar sahabat, dan sisi buruk dari dating apps. Bisa dibilang ceritanya seperti slice of life, tapi dengan pendekatan yang agak kelam. Nah, hal berikutnya yang ngebuat gue makin penasaran adalah misteri yang ditanamkan di awal animenya. Seperti kejadian hilangnya siswi SMA, MC kita yang dituduh sebagai penculik, dan masa lalu si MC yang terkesan kelam. Tapi, hal yang paling ngebuat gue ingin lanjut nonton animenya adalah ketika si MC mulai berbicara sendiri di dalam kamarnya, dan kita diberi kesan kalau ada orang selain dia di dalam ruangan itu. Lalu muncullah pertanyaan, siapakah orang yang ada di dalam sana? Apakah dia benar-benar penculik? Dan kalau benar, kenapa dia merasa seperti tidak bersalah? Nah, pertanyaan inilah yang ngebuat gue betah nonton animenya. Tapi, hal itu tidak berlangsung lama.
Masuk ke episode 4, kita diperkenalkan dengan karakter yang kecanduan bermain game online, dan singkat cerita, dia malah berubah jadi karakter psikopat dan ingin membunuh CMC. Dari sini ceritanya tuh makin gak ketebak loh. Dari yang awalnya hanya sekedar cerita tentang supir, perlahan-lahan mulai mengarah ke pembunuh psikopat, duel antar kriminal, dan perampokan bank. Hal ini membuat gue makin tertarik dengan ceritanya karena semua kejadian itu saling terhubung dengan MC kita, dan masalahnya MC kita cuma orang biasa. Gue kagum sih dengan MC-nya, walaupun dia hanya orang biasa, tapi dia berani melawan mafia dengan memanfaatkan koneksinya sebagai supir. Dia berperan sebagai triple agent dan bekerja sama dengan semua pihak semata-mata demi menolong orang yang ingin dia tolong. Keren sih. Nah, sekarang kita masuk ke episode terakhir. Ini adalah bagian yang paling gak ngotak. Lu bayangkan dalam satu episode, terdapat 3 plot twist super besar yang merubah pandangan kita secara keseluruhan tentang semua episode sebelumnya. Plot twist pertama, ternyata penduduk di dunia ini adalah manusia biasa dan bukan hewan. Plot twist kedua, ternyata pembunuh siswi SMA adalah si bocil ini. Dan plot twist ketiga, animenya diakhiri dengan si bocil yang masuk ke taksinya CMC. Anjir. Oke, biar gue jelasin kenapa 3 plot twist ini beneran gila. Seperti yang gue bilang di awal, gue nggak tahu apa-apa tentang anime ini. Bahkan gue nggak tahu kalau anime ini akan punya plot twist di episode terakhirnya. Jadi murni, gue nonton anime ini tanpa punya ekspektasi apa-apa. Nah, setelah nonton 12 episode, gue merasa kalau ini hanya sekedar anime dengan karakter hewan yang memiliki alur ribet seperti Durarara. Tapi, ketika masuk bagian awal episode 13, bagian awal doang nih, gue mulai meragukan ceritanya. Ketika CMC mulai ngomong kalau dia membenci manusia, otak gue langsung mulai berpikir berbagai macam kemungkinan. Sebelumnya, gue sempat heran kenapa ada karakter yang bapaknya monyet tapi anaknya justru kucing. Lalu di rumahnya ibu kos, kenapa dia bisa memiliki hewan peliharaan anjing padahal dia adalah manusia anjing. Dari sini gue mulai meragukan logik di dunianya, tapi pemikiran itu gue kesampingkan karena mungkin saja keanehan itu adalah sesuatu yang wajar dalam anime ini. Tapi ketika CMC mulai ngomong kalau dia membenci manusia, otomatis otak gue tuh mulai berpikir, apa jangan-jangan mereka semua bukan hewan dan ternyata manusia. Nah, ketika masuk di bagian ini, gue sudah mulai pegang kepala dan mulai terjadi konflik batin. Karena gue benar-benar gak nyangka kalau ternyata ada plot twist di anime ini. Sepanjang episode 13, gue tuh hanya bisa bilang, anjir. Masa iya sih? Gak mungkin. Saking semangatnya, gue sampai nangis loh ngeliat taksinya CMC jatuh ke air. Itu scene perfect banget loh. Di saat kepala gue lagi nyangkut karena kaget dengan plot twistnya, emosi gue justru dimainkan dengan perasaan emosional CMC yang mengingat momen terakhir bersama orang tuanya. Lalu semua karakter kita pun melihat mobil taksi itu yang semakin memberi kesan kalau mereka semua terhubung berkat satu orang, yaitu berkat supir taksi. Supir taksi. Belum habis sampai di situ. Ketika CMC-nya baru sadar, akhirnya terkonfirmasi kalau semua orang di dunia ini adalah manusia dan bukan hewan. Pemandangan para hewan yang kita lihat selama ini semata-mata dikarenakan CMC memiliki gangguan dalam otaknya. Nah, ketika hal ini terkonfirmasi, gue teriak loh, anjir. Gue gak nyangka sama sekali kalau kecurigaan sesaat di beberapa episode sebelumnya ternyata terbukti benar di episode ini. Pokoknya mulai dari sini, reaksi gue tuh cuma makian dan tidak mungkin gue sampaikan di sini. Ya, sekaget itulah gue ketika tahu seperti apa plot twist pertamanya. Tapi, itu baru plot twist pertama. Beberapa saat setelah plot twist pertama, kita diperlihatkan beberapa scene yang membahagiakan dan membuat gue lupa dengan satu misteri yang belum terjawab, yaitu siapa yang ngebunuh si siswi SMA. Barulah kita masuk ke plot twist kedua. Ternyata si bocil kucing hitam adalah pembunuhnya. Nah, di sini otak gue mulai nyangkut lagi nih. Karena plot twist ini datangnya tiba-tiba, gue sama sekali tidak bisa bereaksi. Kemudian si bocil itu ngomong kalau masih ada satu orang yang harus dia habisi, yaitu si supir taksi. Berhubung durasi animenya sudah mau habis, gue pun merasa sedikit lega. Karena sepertinya si bocil ini tidak akan sempat membunuh si supir, dan dia akan jadi masalah di season 2 nanti. Tapi ternyata kita masuk ke plot twist ketiga. Si bocil ini justru masuk ke taksinya CMC dan animenya pun berakhir dengan senyuman. Setan. Di saat gue mengira kalau CMC bakal hidup aman, setidaknya untuk beberapa saat, animenya justru berhenti di saat yang sangat krusial sehingga membuat gue penasaran apakah CMC-nya masih hidup atau tidak. Bahkan ketika animenya tamat, otak gue tuh sempat nyangkut lagi loh beberapa detik karena gue gak sadar kalau animenya ternyata sudah habis. Gila. Sumpah, kalau lu nggak tahu apa-apa tentang anime ini, lu nggak bakal tahu kalau anime ini akan punya plot twist di episode terakhirnya. Dan bukan cuma satu plot twist, tapi sampai 3 plot twist sekaligus.
Bahkan, episode terakhirnya berhasil membuat gua merasa bodoh. Karena ternyata sosok yang ada di dalam kamar CMC hanyalah seekor kucing. Bukan tubuh, bukan korban penculikan, hanya seekor kucing. Ini juga sebenarnya plot twist sih, atau mungkin lebih tepatnya sindiran. Karena kita terlalu overthinking dan berpikiran negatif, kita pun berasumsi yang aneh-aneh, padahal jawaban dari asumsi itu sangat simpel dan sudah terpampang nyata, bahkan dari episode 1. Nah, setelah gue maraton ulang di Crunchyroll, ternyata kita sudah diberi kode berkali-kali kalau di dalam ruangan itu hanyalah seekor kucing, dan kode paling jelas ada di opening animenya. Gila kan? Bagi gue yang sudah buat puluhan judul detail kecil anime, gue hanya bisa geleng-geleng kepala dan merasa sangat bodoh karena tidak menyadari semua detail yang sangat jelas itu. Ya pokoknya gila sih, gila. Kalau kalian ternyata belum nonton animenya dan maksa nonton video ini sampai akhir, gue kasihan sih sama kalian, karena kalian tidak akan bisa merasakan sensasi yang sama seperti yang gue rasakan. Ya walaupun mungkin beberapa dari kalian akan berpikir kalau gue lebay, tapi ya sekaget inilah gue dengan ceritanya. Pokoknya rasanya tuh sangat worth it untuk menonton 12 episode pertama hanya untuk dibuat kaget dengan episode terakhirnya. Aduh, gila. Aduh, semoga ada season 2-nya lah. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Siapa saja di antara kalian yang sudah nonton anime ini? Coba tuliskan impresi kalian di kolom komentar dan gua pengen baca. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari GG Coding. Sensei buat detail kecil Vivi Floret Ice Song dong. Nanti ya. Ada dari Wibu Bau Bawang. Bang, bahas detail kecil Kyokai Senjo no Horizon. Kayaknya banyak easter egg-nya deh. Ya ini juga nanti ya, nanti. Masih banyak proyek yang harus gue buat loh detail kecilnya. Gue masih harus bikin Laputa, Record of Ragnarok, masih banyak lah. Ada dari Ipang, Min, bahas proyek Big Mom di One Piece dong, yang mau buat pulau dengan semua ras makhluk hidup tinggal damai di dalamnya. Sama kayak proyek Utopianya Ains. Gini, bukannya gue gak mau bro, tapi gue masih malas dengan fans toksiknya One Piece. Jadi kapan-kapan aja lah, kalau gue udah mood lagi bakal gue bikin. Ada dari bapaknya Miki. Bang, gue mau nanya, tapi baterai gue tinggal 1% bang. Jadi gini bang, dari ya hilang. Dan terakhir ada dari Ruzain. Buat ngopi bang, makasih mas bro. So itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye bye. Anime gila. Oh tidak, ODGJ. Anime ODGJ.